warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Aulia dengan NIM 19 10 12 53 20042. Saya dari kelas 4B PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat alat peraga lampu lalu lintas dengan rangkaian paralel. Tujuan dibuatnya alat peraga lampu lalu lintas yaitu agar siswa mengetahui sebab di mana lampu lalu lintas itu tidak mati semua atau salah satu saja yang menyala. Kemudian yang kedua, agar siswa itu mengenal rangkaian lampu lalu lintas sederhana, yaitu dengan menggunakan rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga, agar siswa itu dapat melatih kreativitas. Lampu lalu lintas yang sering kita lihat di jalan raya dirangkai secara paralel. Tujuannya adalah agar masing-masing lampu bisa menyala secara bergantian, yaitu ada lampu berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, masing-masing lampu memiliki jalur arus yang berbeda. Kontrol akan mengatur agar arus listrik mengaliri setiap jalur secara bergantian. Nah, jadi kita akan membahas mengenai rangkaian paralel. Apa sih rangkaian paralel itu? Nah, dalam ilmu kelistrikan, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun atau dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Jadi, rangkaian paralel terbentuk bila semua masukan komponen berasal dari sumber yang sama. Jadi konfigurasi ini membuat rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur arus atau membentuk percabangan di antara kutub-kutub sumber arus listrik. Setiap bagian dari percabangan itu disebut rangkaian percabangan. Arus listrik akan terbagi begitu memasuki titik percabangan. Setelah keluar melalui kutub negatif sumber arus listrik dan melalui rangkaian percabangan, arus listrik akan menyatu kembali sebelum menuju kutub positif sumber arus listrik kembali. Itulah sebabnya mengapa sehingga rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian listrik yang berfungsi untuk membagi arus. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari rangkaian paralel. Ciri-ciri khusus rangkaian paralel antara lain yaitu yang pertama, rangkaian paralel itu memiliki percabangan. Kemudian yang kedua, hambatan total lebih kecil. Dan yang ketiga, tegangan listrik pada setiap komponen sama besar. Kemudian yang keempat, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen besarnya tidak sama. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel. Jadi kelebihan rangkaian paralel adalah jika saklar dimatikan, maka tidak seluruh komponen mati, kecuali komponen yang terhubung dengan saklar yang dimatikan. Contohnya adalah lampu. Selain itu, apabila terdapat salah satu cabang atau komponen listrik yang rusak atau terputus, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat cabang lainnya yang bisa dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak masih memiliki hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Kemudian ada kekurangan dari rangkaian paralel, yaitu untuk menyusun rangkaian diperlukan banyak kabel atau penghantar listrik. Untuk membuat alat peraga lampu lalu lintas ini perlu disiapkan yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah kardus. Kardus yang disiapkan yaitu kardus dengan ukuran 40 dikali 30 cm. Nah, untuk tutupnya ini disiapkan kardus dengan ukuran 12 dikali 4 cm, dan untuk bagian lampunya disiapkan kardus dengan ukuran 12 dikali 3 cm sebanyak 3 buah. Nah, selain itu juga siapkan kertas manila berwarna merah, kuning, dan hijau. Kemudian penjepit kertas dan isolasi berwarna hitam, lampu LED, kabel berwarna-warni bisa warna putih, merah, ataupun biru, hijau. Kemudian ada plester, lem tembak, ada baterai, dan cutter,
gunting gelas. Gelas itu untuk membuat pola lingkaran ini. Selanjutnya itu cara membuat lampu lalu lintas dengan rangkaian paralel. Yang pertama itu kalian harus menyiapkan kardus dengan ukuran 40 dikali 30 cm. Nah, pada kardus dengan ukuran 30 cm itu diberi tanda setiap 10 cm. Setelah itu, beri garis masing-masing 10 cm pada salah satu bagian sisi. Kemudian, buat lingkaran menggunakan gelas. Potong bagian lingkaran yang sudah dibuat, usahakan potongan membentuk lingkaran dengan serapi mungkin. Nah, selanjutnya, tempelkan kertas berwarna merah, kuning, dan hijau di bagian sini. Seperti ini. Nah, kemudian rekatkan dengan lem, tembak bagian atas dan bawah dengan kardus yang berukuran 12 dikali 8 cm yang ini. Kemudian sambungkan dua buah lampu yang sudah dipersiapkan. Perlu diingat bahwa kawat yang panjang itu adalah bermuatan positif dan yang pendek, yang lebih pendek itu bermuatan negatif. Nah, selanjutnya hubungkan positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Lalu tempelkan rangkaian lampu tepat di tengah potongan kardus yang ini. Penempelnya itu di bagian tengah. Kemudian lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa lampu menyala semuanya ya. Kemudian lakukan yang sama pada bagian positif tetapi menggunakan kabel putih. Nah, selanjutnya yaitu siapkan kabel kecil 2 warna, hubungkan warna hijau ke bagian negatif. Kemudian potong sepanjang 15 cm. Rekatkan menggunakan isolasi hitam seperti ini. Nah, ini kan direkatkan dengan isolasi hitam. Nah, setelah itu masukkan ketiga rangkaian lampu tepat di bagian tengah lampu. Tengah lingkaran ya, bukan tengah lampu, tengah lingkaran. Nih, diletakkan di bagian sini. Kemudian sambung ketiga kabel hijau yang bermuatan negatif menjadi satu. Ambil sebuah penjepit kertas, kemudian regangkan. Buat sebuah lubang pada bagian tutup belakang, masukkan tutup belakang kertas yang sudah diregangkan. Kemudian sambung salah satu kabel putih yang bermuatan positif pada bagian kertas, lakukan pada dua lainnya. Masukkan kabel ganda 2 warna melalui lubang, siapkan penjepit kertas yang diregangkan, kemudian dihubungkan. Selanjutnya buat satu lubang kecil di bagian tengah belakang dari kabel, kemudian masukkan. Kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya hubungkan kabel warna hitam dengan hijau yang bermuatan negatif. Kemudian potong kabel ganda sepanjang 50 cm. Kemudian hubungkan dengan sumber daya yaitu baterai. Kabel merah untuk yang bermuatan positif dan hitam untuk bermuatan negatif. Kemudian dicoba terlebih dahulu untuk memastikan apakah rangkaian listrik itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya setelah dipastikan lampu menyala dan bekerja dengan baik, rekatkan bagian belakangnya. Kemudian lampu lalu lintas dengan rangkaian listrik paralel sederhana sudah selesai. Nah, ini yang sudah jadi. Ini bagian belakangnya. Cara penggunaannya, kalian tinggal menyatukan penjepit ini ke salah satu warna. Misalkan mau menyalakan lampu yang berwarna merah, nah maka satukan ke yang merah sini, dan lampu merah yang akan menyala. Apabila yang kuning, lampu kuning akan menyala, dan yang hijau
Sudah selesai. Begitulah cara penggunaan dari rambu lalu lintas rangkaian paralel. Nah, jadi kesimpulannya yaitu rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu ada rangkaian lampu 1 yang berwarna merah, rangkaian lampu 2 yang berwarna kuning, dan rangkaian lampu 3 yang berwarna hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak, tidak mempengaruhi rangkaian lain.